Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, biarlah kita tetap selalu bersyukur pada Tuhan. Dalam keterpurukan, kita sulit untuk bersyukur, tapi biarlah kita tetap belajar, terus belajar, senantiasa bersyukur pada Tuhan. Dalam kehidupan kita selalu memerlukan Tuhan. Tuhan, tolong jamah hatiku, tolong pimpin hidupku. Karena Tuhan ada di hati setiap kita. Tuhan ada di pikiran kita. Tuhan, bawalah aku mendekat padamu, supaya aku mengerti hikmat darimu. Ku perlu Kau Tuhan. Hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Mendekat di mana Kau tinggal, ku perlukan Tuhan, menjamah hatiku, ku perlukan Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, serta saudara-saudara yang di rumah juga, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sumber hikmat kami, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup ini. Kami bersyukur di masa pandemi yang sulit, Tuhan juga tetap menyertai. Dalam suka duka Tuhan menyertai. Tuhan, hari ini kami hendak bersekutu bersama-sama, baru kami terpisah jarak, biarlah Tuhan menyatukan hati kami. Tuhan yang menuntun kami, mempersiapkan hati kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bertugas, juga Bapak Pendeta Samuel yang akan memberikan firman-Mu. Tuhan menolong,
Kuduskanlah hati kami ya Tuhan, tahirkanlah kami. Biarlah kami layak menghadap Tuhan dengan tangan kami. Tuhan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri, kita bersama-sama memujikan dari KJ 6 ayat 1 dan 4. Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema melebihi hikmat manusia, kita mau belajar untuk lebih berhikmat seperti Amsal pasal yang ketiga. Kita akan baca Amsal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 sebagai kata pembuka kita. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Umat terkasih dimanapun kita berada, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, dan selalu membuat kami berharga di mata-Mu. Apapun juga kondisi dan keadaan kami saat ini, apa yang telah kami perbuat, baik itu yang mendukakan hati Tuhan maupun hati sesama kami. Kami datang di dalam segala kerendahan hati kami untuk memohon pengampunan-Mu, karena pengampunan yang berasal daripada-Mu saja yang boleh kami terima, yang boleh memperbaharui kehidupan kami, yang memberikan keselamatan kepada kami. Dan di dalamnya juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk terus dibentuk, untuk terus ada di jalan Tuhan. Dan sebagai komitmen kami tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Layakkan kami untuk duduk datang pada saat ini di dalam ibadah, di mana kehadiran Tuhan nyata, tengah-tengah ibadah ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Bapa yang Maha Pengampun, sudah mengampuni dan menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
Bagi kita yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita pengampunan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat ke-22 hingga 23a. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat Tuhan di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, baik kami sendiri maupun bersama keluarga, dimanapun kami berada. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kami di dalam ibadah bakti kami kepada Tuhan pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang sanggup menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami berhikmat, dan hikmat itu melebihi hikmat manusia. Dan biarlah kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan hikmat yang daripada Allah itu sendiri. Dan Engkau terus-menerus memperbarui hidup kami lewat terus pengenalan akan Tuhan, lewat firman-Mu.
dan lewat ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, senang dapat melayani bersama-sama di dalam ibadah pada minggu hari ini dengan tema melebihi hikmat manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita ditanya, binatang apa yang paling menakutkan menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba pikirkan satu binatang, entah yang pernah kita temui atau tidak, yang paling menakutkan. Apakah itu ikan hiu? Ada hiu yang paling besar yang disebut megalodon. Dan kalau dicatat di dalam data, hiu punya kekuatan dari mulai 4.000 sampai 40.000 pound per inci persegi dalam satu gigitan. 4.000 sampai 40.000 PSI dalam satu gigitan. Berapa kuat itu? Nggak usah dirasakan, tetapi itu lebih dari cukup untuk meremukkan tulang manusia. Kalau dibandingkan gigitan manusia hanya 160 PSI atau pound per inci persegi. Pernah digigit? Rasanya jarang gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan lagi dengan gigitan anjing, Bapak Ibu, anjing punya kekuatan gigitan, sekali gigitan itu 500 PSI. Yang lebih besar lagi gorila, 1000 PSI. Beruang kutub kekuatan gigitannya 1200 PSI. Ada jaguar 1500 PSI, ada hipopotamus 2000 pound per inci persegi. Menakutkankah? Mengerikankah? Saya mengajak Bapak Ibu membandingkan bagaimana kalau dibandingkan dengan gigitan nyamuk. Rasanya nggak ada apa-apanya ya. Bahkan gigitannya tidak terdeteksi berapa pounds per inci persegi. Paling bentol juga. Lalu berapa lama kemudian sudah selesai.
Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak manusia mati setiap tahunnya karena serangan hiu dibandingkan karena gigitan nyamuk? Dicatat dalam 1 tahun ada 70 serangan per tahun kasus hiu menyerang manusia. 70 serangan. Tetapi dalam kasus manusia mati karena serangan nyamuk, per tahunnya ada 2 juta kasus. Bandingkan hiu yang tadinya mengerikan itu, hanya 70 serangan. Nyamuk 1 tahunnya itu yang ditepok aja mati, ada 2 juta kasus kematian manusia karena nyamuk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sampai sejauh ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang paling menakutkan itu belum tentu yang paling mematikan. Dan dengan hikmat kita bisa menyikapi ketika suatu waktu kita berhadapan dengan keduanya. Hanya dengan hikmat kita bisa menyikapinya. Kan gak mungkin karena kita tahu hiu tidak terlalu mematikan dibandingkan dengan nyamuk, lalu kita sengaja pergi ke tengah laut, sengaja cari ikan hiu. Mana saya gak takut dengan hiu? Kan gak mungkin. Gak berhikmat itu. Kan konyol. Kalau kita tiba-tiba bilang, saya mau ke kutub, saya mau cari beruang. Atau saking takutnya sama nyamuk, karena sangat mematikan, ada 2 juta kasus per tahunnya, jadi setiap 5 menit kamar kita disemprot dengan obat nyamuk. Keduanya tidak berhikmat. Dengan berhikmat kita tidak menjadi orang yang optimis berlebihan, mau peluk beruang kutub, lucu kayak teddy bear begitu ya. Tidak. Dengan berhikmat juga kita tidak menjadi orang yang pesimis kelewat batas, mati karena semprotan nyamuk kita sendiri. Dan di kitab Amsal yang tadi kita baca di dalam kata pembuka mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, dan lebih berharga daripada permata. Segala sesuatu nggak bisa hanya diukur dengan hitung-hitungan matematika tadi. Nggak bisa hanya dilihat dari rumus-rumus fisika. Nggak bisa dilihat hanya mengandalkan kepintaran manusia, nalar dan pikiran manusia saja. Nggak bisa. Tapi hikmat diperoleh dari pengenalan akan Allah. Karena hikmat berasal dari Allah. Orang berhikmat tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan hanya melihat data tadi. Orang berhikmat tidak pernah lepas dari dekapan kasih Allah. Dia tidak jadi orang yang optimis berlebihan, tetapi tidak juga jadi orang yang pesimis kelewat batas. Apa maksudnya? Orang-orang optimis berlebihan itu. Dalam bacaan Paulus di dalam surat Korintus kepada jemaat di Korintus, kalau kita baca mulai dari pasal 1 itu berlanjut terus sampai pasal 2 ayat yang pertama yang kita baca. Dan ada orang-orang yang optimis berlebihan di situ. Kalau kita baca pasal 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka optimis berlebihan, mereka mengaku, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Aku loh langsung asli dari Kristus. Sehingga Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Ini orang-orang yang optimis berlebihan, merasa diri paling benar, merasa hidupnya paling rohani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus. Menantang apa saja yang ada di depannya,
Akibatnya terjadi perselisihan di antara mereka. Akibatnya di pasal yang pertama, di perikop yang ketiga, kalau kita baca terjadi mulai dari ayat 10, terjadi perpecahan jemaat di situ. Orang-orang yang optimis berlebihan, orang-orang yang tidak berhikmat. Sehingga Paulus merasa perlu menulis surat penggembalaan, surat pastoral yang pertama kepada jemaat di Korintus ini. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sisi lain juga kalau kita lanjut bacanya sampai dengan ayat pasal yang kedua, di sisi lain juga ada orang-orang yang terlihat pesimis kelewat batas. Kebalikannya, orang-orang yang optimis berlebihan tadi, golongan yang mengaku golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus. Sehingga terjadi perpecahan, tetapi ada di sisi lain orang-orang yang pesimis kelewat batas. Kalau kita mulai baca dari pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ada orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa pemberitaan tentang salib, tentang Kristus, tentang Yesus yang disalibkan itu adalah kebodohan. Dikatakan di ayat selanjutnya adalah satu batu sandungan bagi orang Yahudi, pemberitaan tentang salib itu. Karena di dalam konsep Yahudi, orang-orang yang fasih hukum Taurat, orang-orang yang merasa orang-orang Israel asli, umat kepunyaan Allah, orang-orang beragama, orang-orang pilihan Allah, mereka membayangkan dan menanti-nantikan Mesias itu bakal menggantikan raja yang memerintah di dunia, bukan raja yang mati di salib. Jadi batu sandungan buat orang-orang Yahudi. Pesimis kelewat batas. Melihat karya-karya Yesus. Apalagi ditambah pesimis kelewat batas. Ketika Yesus disalibkan. Sehingga salib menjadi batu sandungan buat mereka. Berbeda dengan orang Yunani. Salib itu adalah kebodohan bagi orang Yunani. Orang Yunani terkenal orang-orang yang sangat pintar, sangat pandai, ilmu pengetahuan sangat maju dan berkembang. Bahkan cikal bakal ilmu pengetahuan itu adalah dari orang-orang Yunani. Tetapi dengan kepintarannya, mereka merasa gak masuk akal kalau Mesias itu disalib. Padahal Kristus tanpa salib bukan Kristus yang sesungguhnya. Kekristenan tanpa salib bukan Kristen lagi. Mereka adalah orang-orang yang pesimis kelewat batas. Mereka yang hanya menggunakan nalar mereka, pikiran mereka. Dan di dalam hal itu, Paulus mengingatkan di pasal yang kedua yang tadi kita baca ayat yang ke-5. Bahwa dengan kekuatan Roh Kudus kita beriman. Dan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Jangan seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Yang menganggap salib Kristus adalah sebuah kebodohan buat mereka. Sebuah batu sandungan buat mereka. Menjadi orang-orang yang pesimis kelewat batas. Atau orang-orang yang optimis berlebihan. Seperti orang-orang yang jemaat Korintus pada saat itu. Tetapi bergantunglah pada hikmat, pada kekuatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita bisa berhikmat di dalam konteks pandemi ini? Sama seperti pertanyaan awal yang saya lontarkan. Apakah virus COVID itu menakutkankah? Apakah virus itu mematikankah? Bahkan virus itu lebih kecil dari nyamuk. Tidak ada apa-apanya dibandingkan gigitan dari ikan hiu. Tidak terlihat. Tapi tidak serta-merta kita bisa mengabaikannya. Perlu berhikmat.
di tengah-tengah konteks pandemi ini? Adakah kita menjadi kurang berhikmat sehingga banyak orang yang bertindak optimis berlebihan? Saya tidak takut, saya kebal, saya sudah divaksin loh. Jadi kayak artis siapa itu ya, boleh kemana-mana, saya udah divaksin kok, optimis berlebihan. Buktinya saya sudah 10 bulan saya nggak kena kok, keluarga saya baik-baik saja kok. Tuh lihat di luar sana banyak orang yang nggak pakai masker. Mall udah buka loh, tempat-tempat fitness, tempat makan. Gereja lain udah pada buka loh. Jangan jadi orang yang beroptimis berlebihan sehingga membahayakan nyawa orang lain. Atau adakah kita sebagai orang-orang yang kurang berhikmat, yang bertindak pesimis kelewat batas? Pada awal pandemi panik buying, belanja, memborong. Lalu setelah sekian lama stres dengan keadaan, setelah 10 bulan gak ketemu keluarga, rasa kangen itu tidak terbendung lagi. Karena sudah lama gak bertemu dengan keluarga, dengan kerabat. Atau gak ke gereja. Tidak terbendung lagi rasa kangen untuk beribadah di gereja. Murung karena tidak bisa bepergian ke luar negeri di akhir tahun. Jauh dari Tuhan hidupnya karena yaitu tadi gak bisa ke gereja, karena gak bisa pelayanan, kehilangan harapan, pesimis, kelewat batas, sehingga sulit melihat penyertaan Tuhan. Balik lagi kalau kita lihat contoh di atas, orang-orang yang berhikmat dengan cara yang sederhana. Dan menarik buat saya, bahwa untuk menekan kematian atas penyakit malaria, Bapak Ibu yang tadi 2 juta per tahun itu, yang diakibatkan oleh nyamuk, seorang ahli Bill Gates melakukan tindakan yang sangat berhikmat. Apa yang dia lakukan? Dia menyumbang $2 uangnya pribadi untuk membeli 1 kelambu. Tahu ya kelambu begitu ya, kain untuk diranjang atau di kamar atau di mana. Dia beli untuk 1 kelambu $2. Dia beli untuk menekan kematian malaria, kematian yang disebabkan oleh nyamuk itu. Dan dari 2 juta kasus malaria itu dengan Bill Gates menyumbangkan $2 untuk setiap kelambu, kasusnya turun menjadi 830.000 kasus selama 2 tahun berikutnya. Ini contoh kehidupan di dunia. Orang yang berhikmat, yang tidak hanya menggunakan nalar, akal, dan pikiran, tetapi juga melakukan segala sesuatu, tindakan preventif, tindakan pencegahan. Dan kita bisa lakukan juga untuk berhikmat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Karena kita diberi hikmat untuk memikirkan hal-hal yang baik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita percaya hikmat itu berasal dari Allah. Dari firman Tuhan yang kita baca. Dari saat teduh, dari pembacaan menggali Alkitab. Yang kita jalani rutin setiap hari. Disitulah kita bisa melihat ada banyak hikmat Tuhan yang tercatat di dalamnya. Termasuk di tengah-tengah pandemi ini kita butuh hikmat untuk mengerjakan sesuatu. Mengerjakan segala sesuatu butuh hikmat untuk menentukan kapan kita gereja mulai beraktivitas kembali. Butuh hikmat untuk berelasi dengan sesama badan pelayanan penatua. Butuh hikmat untuk menjalankan atau membuat keputusan-keputusan penting untuk jemaat. Buat RAB segala macam. Butuh hikmat untuk menentukan arah pelayanan di masa pandemi ini.
bahkan pasca pandemi ini yang tentunya berbeda, semua butuh hikmat. Dan hikmat itu dibutuhkan hikmat dari Allah, bukan hanya hikmat dari manusia. Dan untuk itu firman Tuhan melalui surat Paulus sendiri mengingatkan bahwa dengan kekuatan Roh Kudus kita beriman supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Saat teduh sejenak, ada paduan suara Bethlehem, doa syukurku. Besar kasih setiamu Tuhan, sungguh banyak tak dapat dihitung. Karya dan semua kebaikan-Mu di dalam seluruh hidupku. Hari demi hari pun lalu, musim berganti musim tiap tahun. Kau menjaganya, memelihara. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ya Allah Bapa, Engkau sungguh baik, kemurahan-Mu begitu limpah, jiwaku takkan henti memuji, naikkan selalu doa syukurku. Kau beri makanan tiap hari, serta rezeki dan kesehatan. Penghidupan yang Kau beri, sungguh aku tak kuati. Ya Allah Bapa, Engkau sungguh baik, kemurahan-Mu begitu limpah, jiwaku takkan henti memuji, naikkan selalu doa syukurku. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, berkat-Mu yang telah ku berkat-Mu ku terima, sempatkan waktu terpesona. apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Besar kasih setiamu Tuhan, sungguh banyak tak dapat dihitung. Karya dan semua kebaikan-Mu di dalam seluruh hidupku. Karya dan semua kebaikan-Mu di dalam seluruh hidupku. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 31 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan ini akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Marilah kita merenungkannya. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Marilah kita merenungkannya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Marilah kita merenungkannya. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam setiap kami menentukan langkah kehidupan kami, membuat keputusan, kami boleh menggunakan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Sehingga bukan hanya diri kami sendiri yang boleh merasakan sukacita itu, tetapi juga kami boleh melibatkan orang-orang sekitar kami. Dan kami juga teringat dengan orang-orang, rekan-rekan sekitar kami yang ada di dalam pergumulan, persoalan, usaha mereka di tengah-tengah pandemi ini. Juga buat mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga yang melimpahkan sukacita kepada mereka, ketabahan dan kekuatan, kesabaran dan kasih sayang. Sehingga kiranya Tuhan yang berangsur-angsur boleh memulihkan lewat pengobatan, lewat obat-obatan, perawatan, dan lewat kasih yang diberikan oleh orang-orang terkasih yang mendampingi dan merawat. Berikan kesehatan juga kepada mereka ya Tuhan, para perawat, orang-orang yang menolong, membantu setiap orang-orang yang sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk juga penyediaan vaksin yang terus-menerus diusahakan oleh pemerintah. Kiranya segalanya boleh menjadi yang terbaik buat kami, buat dunia ini. Karena kami yakin Tuhan juga boleh memakai cara apapun juga untuk memulihkan dunia yang Kau ciptakan ini. Kami berdoa ya Tuhan, hikmat Tuhan juga hadir di dalam setiap pelayanan gerejamu di GKI Wiyung Royal Resident ini. Dengan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan. Dengan kebutuhan hamba Tuhan yang terus diusahakan, dicari. Kiranya dengan hikmat Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan panggil untuk melayani di gerejamu, para pengerja, penatua, di dalam kemajelisan, komisi dan badan pelayanan. Kiranya hikmat Tuhan hadir, sehingga mereka boleh bersehati untuk menentukan, merencanakan arah pelayanan yang berdampak bagi jemaat dan masyarakat. Dan Kau yang terus membuat gerejamu juga boleh hadir menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Membawa keselamatan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi keutuhan bangsa dan negara kami, kota kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap masyarakat untuk sadar betul, menjalankan protokol kesehatan, agar hari-hari yang dijalankan, agar setiap kebijakan yang dibuat boleh membantu memulihkan bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, ada beberapa warta lisan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pendalaman Alkitab. Jemaat diundang untuk mengikuti pendalaman Alkitab pada hari Kamis 28 Januari 2021 pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Mari Berhikmat. Yang kedua, doa pagi pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 5 pagi dengan pembicara Penatua Okstan Kalendesang. Yang ketiga, persekutuan doa Komisi Dewasa pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 18.00 dengan pembicara Ibu Ida Kasianipar dengan tema berserah bukan menyerah. Yang keempat, ibadah minggu ini akan dilaksanakan secara live streaming, yaitu pada hari Minggu 31 Januari 2021 pukul 8.00 dengan pengkhotbah Pendeta Sandi Nugroho mengambil tema takjub pada kuasa Allah. Perjamuan kudus akan dilaksanakan secara live streaming dalam kebaktian tanggal 31 Januari 2021. Maka bagi jemaat sidi dan simpatisan yang ingin mengikuti perjamuan kudus ini, anggur dan hosti dapat diambil di gereja mulai tanggal 18 sampai 30 Januari 2021 pada jam kerja, dan bagi jemaat yang tidak dapat mengambilnya, kami dapat membantu dengan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 031 994 23755 atau 085 790 230 628. Yang kelima, persembahan sulung. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2021. Makna persembahan sulung dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang keenam, gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Yang ketujuh, jemaat dapat tetap berkonsultasi
dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama dengan memasukkan di dalam brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18, atau melalui transfer ke rekening BCA 2586728889 atas nama GKI Wiyung. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang penuh syukur, menghayati bahwa pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita selama ini. Nats yang mendasarinya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. NKB 134, 1 dan 4, terima kasih ya Tuhanku, akan mengiringi kita memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan mengkuduskannya, melayakkannya, dan memakainya supaya setiap persembahan ini biar berkenan di hadapan Tuhan, dan banyak hal yang dilakukan lewat persembahan ini untuk memuliakan Tuhan. Berikan hikmat bagi majelis jemaat, badan pelayanan di tempat ini, supaya dengan hikmat itu menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku cari suatu pagi dan ku iring tetap, dan penuh yang berani, tak kutukan lenyap. Ku cari kesempatan
cari jawab pasti penawar raguku dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar di dalam Yesus Tuhan. Ku mendapatkannya, tetaplah ku berjalan terus di bawah janji-Nya. Jemaat yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.